Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jika ini adalah kali pertama kalian bertemu dengan video ini, saya ucapkan selamat datang di channel Lolos Perangkat Desa. Di channel ini kita akan belajar tata cara seleksi perangkat desa dari awal mendaftar sampai dinyatakan lolos, mulai dari tips dan trik mendaftar, pembahasan soal tertulis, wawancara, dan juga komputer, serta tips lainnya yang akan mengantarkan impian teman-teman menjadi perangkat desa. Channel ini dibuat berdasarkan pengalaman saya mengikuti ujian seleksi perangkat desa di Kabupaten Semarang bulan Juli tahun 2022. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari 150 soal PP nomor 43 tahun 2014. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tips dari saya, sebelum teman-teman belajar soal, silahkan mempelajari PP-nya terlebih dahulu, minimal dibaca 1 kali, baru ke soal. Tapi, kalau waktu teman-teman belajar sudah mepet dengan waktu ujian, teman-teman bisa langsung belajar soal. Baik, kita langsung ke nomor 1. Soal yang pertama, berikut yang tidak termasuk peraturan pelaksana Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 adalah, kita perhatikan dulu soalnya ya teman-teman. Berikut yang tidak termasuk, berarti yang tidak. Peraturan pelaksana Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Jadi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu memiliki peraturan pelaksana ada beberapa. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini yang tidak termasuk. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, yang A, ada PP nomor 74 tahun 2018. B, PP nomor 11 tahun 2019. C, PP nomor 47 tahun 2015, dan D, PP nomor 11 tahun 2021. Kira-kira jawabannya yang mana? Kita uraikan ya, nanti setelah kita tahu jawabannya kita uraikan satu persatu. Jawabannya adalah yang A, bukan termasuk PP atau peraturan pelaksana Undang-Undang Desa. Nah, ketika kita bertemu dengan soal, ya ini masih di ranah latihan soal ya. Kita bertemu dengan soal seperti ini, ada banyak PP, kita cari satu persatu ya teman-teman. PP ini sebenarnya PP apa? Yang D dulu. PP nomor 11 tahun 2021 itu mengatur tentang BUMDes. BUMDes itu jelas PP atau peraturan pelaksana Undang-Undang Desa. Kemudian yang C ini PP nomor 47 tahun 2015 adalah PP perubahan atas PP nomor 43 tahun 2014. PP perubahan yang pertama. Kemudian yang B adalah PP perubahan yang kedua. Dan yang A ini adalah PP tentang tarif pajak. Tarif pajak itu tidak termasuk ke Undang-Undang Desa, tidak termasuk ke peraturan pelaksana Undang-Undang Desa. Jika teman-teman buka di Google mengenai peraturan pelaksana Undang-Undang Desa ini seperti ini, nomor 6 tahun 2014, nanti akan keluar 3 PP yang B, C, D ini. Sedangkan yang A ini tidak ada ya teman-teman ya. Begitu ya, kita belajar. Jangan asal tahu jawabannya, tapi kita uraikan satu persatu. Lanjut nomor 2.
1. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. 2. Berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. 3. Wewenang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional. 4. Diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kadang-kadang di soal nih, pengalaman saya kemarin itu disajikan beberapa pernyataan yang harus kita pahami. Kita lihat soalnya kemudian. Adalah pengertian dari, pernyataan ini itu menjelaskan tentang apa, memberikan pengertian tentang apa. Apakah A. Desa, B. Pemerintah desa, C. Daerah, D. Pemerintah daerah. Kita lihat soalnya yang A. Kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah. Ada masyarakat hukum, ada batas wilayahnya. 2. Berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. 3. Wewenang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional. Ini berarti yang paling kecil dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Berarti kita sudah tahu jawabannya adalah pengertian dari A desa. Pengertian dari desa. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan. Nomor 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini pengertian dari apa? Kata kuncinya adalah penyelenggaraan urusan. Penyelenggaraan urusan, bukan penyelenggaranya tapi penyelenggaraan. Kata kerja. Berarti jawabannya harus kata kerja juga. Kalau pemerintah daerah atau pemerintah desa, ini kan subjek ya, bukan kata kerja. Sedangkan yang B dan C, pemerintahan desa atau pemerintahan daerah. Kita lihat soalnya. Penyelenggaraan urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat. Berarti merupakan pengertian dari pemerintahan desa. Lanjut nomor 4. Disajikan pernyataan lagi ya. Pernyataan yang pertama, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. 3. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana sumbernya dari APBN, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini pengertian dari apa? Kira-kira teman-teman, apakah A. Anggaran dana desa, B. Dana desa, C. Alokasi dana desa, atau D. Anggaran pendapatan dan belanja desa? Ini sangat mudah ya, kata kuncinya adalah sumbernya dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten. Itu adalah pengertian dari dana desa. Jadi dana desa itu adalah dana yang sumbernya dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lanjut soal nomor 5. Dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Nah, pengertian lagi. Kita ulangi soalnya. Dana perimbangan diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Ini pengertian dari apa? Kira-kira apakah A. anggaran dana desa, B. dana desa, C. alokasi dana desa, atau D. bantuan provinsi? Ya, jangan terkecoh ya. Kita harus memahami dana-dana yang masuk ke desa itu ada beberapa macam. Nah, kita harus tahu sumber-sumbernya dan pengertiannya masing-masing karena setiap dana desa itu berbeda-beda. Jawabannya adalah yang C, alokasi dana desa. Jadi, alokasi dana desa adalah dana perimbangan diterima kabupaten atau kota dalam APBD kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Lanjut soal nomor 6. Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Disebut dengan apa? Rencana keuangan tahunan. Ini gampang nih, basic ya. Rencana keuangan tahunan pemerintah desa disebut dengan A. anggaran dana desa, B. anggaran pendapatan dan belanja desa, C. anggaran perencanaan dan pengeluaran desa, atau D. anggaran alokasi pembiayaan desa. Nah, ini cuma pengertian saja, sangat gampang sekali. Jawabannya adalah yang B. anggaran pendapatan dan belanja desa, APB desa. Ya, jadi APB desa itu adalah rencana keuangan tahunan, namanya APB desa. Teman-teman juga harus tahu kepanjangan dari APB itu apa? Anggaran pendapatan dan belanja. Lanjut soal nomor 7. 1. Pernyataan ini. 1. Barang milik desa. 2. Berasal dari kekayaan asli desa. 3. Dibeli atau diperoleh atas beban APB daerah. 4. Perolehan hak lainnya yang sah. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan aset desa. Nah, aset desa. Pernyataan yang benar. Kalau pernyataan yang benar berarti ada satu pernyataan yang salah dari pernyataan-pernyataan di atas, teman-teman. Kita lihat jawabannya. Opsinya hanya ada 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, dan 3, 4, 1. Berarti ada satu pernyataan yang salah dari 4 pernyataan ini. Kira-kira pernyataan yang salah mengenai aset desa yang mana? Nah, cara menjawab cepatnya ya, kalau ada soal seperti ini, kira-kira yang salah yang mana? Yang berkaitan dengan aset desa. Aset desa, barang milik desa, betul. Berasal dari kekayaan asli desa, betul. Dibeli atau diperoleh atas beban APB daerah. Nah, ini yang salah ya, teman-teman ya, nomor 3. Jadi, aset desa itu dibeli atau diperoleh atas beban APB desa harusnya. Yang nomor 3 ini adalah pernyataan yang salah. Berarti jawabannya harus tidak ada nomor 3-nya. 1, 2, 3, 3 salah. 4, 1, 2, nah ini tidak ada nomor 3-nya. Nomor 4, perolehan hak lainnya yang sah, barang milik desa dan berasal dari kekayaan asli desa. Jawabannya adalah yang B. Nah, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Yang C ini juga salah karena ada nomor 3. Nomor 3 ini sudah salah karena aset desa harus dibeli atau diperoleh atas beban APB desa, bukan APB daerah. Lanjut nomor 8.
Pembentukan desa diprakarsai oleh, nah ini. Jadi pembentukan desa ada dua pemrakarsa. Bisa diprakarsai oleh dua pihak. Pihak-pihaknya itu siapa saja? Kita lihat. A. Pemerintah dan atau pemerintah daerah. B. Pemerintah dan atau pemerintah desa. C. Kemendagri atau pemerintah desa. D. Kemendesa dan atau pemerintah daerah. Nah, teman-teman kalau membaca kok ada pemerintah daerah, bedanya apa? Teman-teman jangan bingung ya. Kalau hanya pemerintah saja ini berarti pemerintah pusat. Kalau bukan pemerintah pusat pasti ada keterangannya, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke soal pembentukan desa. Pembentukan desa diprakarsai oleh, jadi yang bisa membentuk desa, melakukan pembentukan desa itu siapa? Nah, pertanyaannya gitu ya. Ini ada dalam PP. Jawabannya adalah apakah kementerian bisa? Apakah Kemendagri dan Kemendesa bisa? Tidak ya. Yang bisa memprakarsai pembentukan desa adalah pemerintah dan atau pemerintah daerah ya. Jadi diingat-ingat, pembentukan desa diprakarsai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Bisa diprakarsai oleh pemerintah atau pemerintah pusat, bisa juga diprakarsai oleh pemerintah daerah. Nomor 9. Pernyataan. 1. Pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. 2. Prakarsa pembentukan desa dapat diusulkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian terkait. 3. Usul prakarsa pembentukan desa diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Nah, pertanyaannya, hal-hal tersebut di atas merupakan pembentukan desa yang diprakarsai oleh titik-titik. Nah, kita ingat di soal yang nomor 8 tadi bahwa pembentukan desa diprakarsai oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi jawaban yang C dan D ini udah jelas salah ya. Pemerintah desa dan menteri itu tidak bisa memprakarsai. Jawabannya tinggal A atau B. Kita lihat. Pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis. Prakarsa di pembentukan desa diusulkan oleh kementerian. Usul prakarsa pembentukan desa diajukan kepada menteri. Diusulkan oleh kementerian. Berarti ini adalah pembentukan desa yang diprakarsai oleh pemerintah. Ini ya, pemerintah itu maksudnya pemerintah pusat, atas, paling atas. Lanjut nomor 10. Pernyataan. Pembentukan desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa. Pemerintahan desa, mohon maaf. Harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Nah, pertanyaannya sama. Hal-hal tersebut di atas merupakan pembentukan desa yang diprakarsai oleh siapa? Kalau tadi sudah pemerintah, berarti untuk yang ini ya, pembentukan desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa tingkat bawah, harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya, dan kemampuan serta potensi desa. Itu berarti pembentukan desa yang diprakarsai oleh pemerintah desa daerah. Mohon maaf ya, jawabannya adalah yang B, pemerintah daerah. Lanjut nomor 11. Pembentukan desa oleh pemerintah dapat berupa, nah pembentukannya tuh berupa apa? Nih ya, yang
option A, pemekaran dan penggabungan, B, pemekaran dan penghapusan, C, pengadaan dan penghapusan, D, pengadaan dan penggabungan. Jadi pembentukan desa itu berupa apa, seperti apa yang dimaksud pembentukan desa oleh pemerintah itu? Jawabannya adalah agak menjebak ya, tapi kita harus jeli. Kalau option yang B dan C ini penghapusan, jelas tidak, karena pembentukan, membentuk kok malah menghapus, jelas bukan B dan C. Berarti jawabannya adalah antara yang A dan D, pemekaran dan penggabungan atau pengadaan dan penggabungan. Jawabannya adalah yang A, pemekaran dan penggabungan. Kalau pengadaan itu bukan ya. Jadi mengadakan desa baru itu bukan termasuk ke pembentukan desa oleh pemerintah. Lanjut nomor 12. Pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan. Pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa tersebut kepada desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Jadi, menurut pengalaman saya kemarin, soal itu tidak harus selalu pertanyaan seperti itu, tidak ya teman-teman, tapi ada pernyataan, kita tentukan itu pernyataannya benar atau pernyataan yang salah. Nah, menurut teman-teman, pernyataan ini termasuk pernyataan benar atau pernyataan yang salah? Sekali lagi ya, pemerintah daerah kabupaten dalam membentuk desa melalui pemekaran desa wajib mensosialisasikan rencana pemekaran tersebut kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan. Kira-kira benar atau salah? Nah, ini gampang ya, karena basic. Jawabannya adalah benar. Jadi, pemerintah daerah kabupaten atau kota apabila ingin melakukan atau ingin membentuk desa melalui pemekaran desa wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa tersebut kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan. Lanjut nomor 13. Bupati atau wali kota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa mengenai pembentukan desa membentuk tim pembentukan desa persiapan. Pernyataan ini benar atau salah? Jadi, bupati atau wali kota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa mengenai pembentukan desa membuat atau membentuk tim pembentukan desa persiapan. Ini benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Jadi, setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa tentang pembentukan desa, bupati atau wali kota ini membentuk tim ya teman-teman ya, membentuk tim pembentukan desa persiapan. Lanjut nomor 14. Pernyataan lagi. 1. Unsur pemerintah daerah kabupaten atau kota. 2. Unsur pemerintah desa melibatkan BPD. 3. Camat. 4. Unsur akademisi. Telat ya soalnya. Soalnya adalah tim pembentukan desa. Ini harus tahu. Jadi tadi di soal nomor 13, bupati atau wali kota membentuk tim pembentukan desa. Nah, tim pembentukan desa ini terdiri dari siapa saja? Ini jawabannya sudah ada ya, sudah keduluan 3, 4, 1. Jadi terdiri dari unsur camat, unsur akademisi,
dan unsur pemerintah daerah kabupaten. Jadi nomor 2 ini salah ya, unsur pemerintah desa yang melibatkan BPD ini tidak termasuk ke dalam tim pembentukan desa. Jadi harus diingat-ingat, tim pembentukan desa ini dibentuk oleh bupati atau wali kota. Isinya adalah berasal dari unsur akademisi, unsur camat, unsur pemerintah daerah kabupaten atau kota ya. Jadi tidak melibatkan tim pembentukan desa ini tidak melibatkan pemerintah desa, apalagi melibatkan BPD. Kalau dalam musyawarah mungkin melibatkan, tapi kalau dalam tim itu tidak sesuai undang-undang. Melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan adalah tugas pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Saya ulangi, melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan adalah tugas pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Jawabannya ini benar atau salah? Jawabannya salah ya. Jadi yang melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan adalah tugasnya tim pembentukan desa, tim yang di nomor 14 tadi, bukan tugas pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Baik, sekian dulu 15 soal mengenai PP nomor 43 tahun 2014, yaitu PP pelaksanaan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Kita akan lanjut ke part yang lain. Insya Allah 150 soal akan kita bahas. Untuk kali ini cukup 15 dulu. Silahkan melanjutkan belajar. Dan jika video ini bermanfaat, kalian boleh bantu untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.